Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 17 April 2024. Kehendak Bapakku. Kutipan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sobat Katolikana, membaca kutipan dari bacaan hari ini, yaitu ayat di atas, aku benar-benar teringat masa kecil hidupku, yaitu di sebuah kampung di Jawa Tengah. Aku adalah terlahir dari keluarga Jawa, yang mana kedua orang tua berasal dari kampung yang saling berdekatan, sehingga mereka memiliki kesamaan tradisi dan filosofi khas Jawa. Ketika aku masih kecil, tradisi Jawa mewarnai sistem pendidikan dalam keluarga. Sikap hormat anak-anak kepada orang tua diajarkan sebagai model dalam membangun hubungan kekeluargaan. Sebagai anak, aku tunduk dan taat pada tata laksana kekeluargaan yang berlaku, serta terdapat kedekatan hubungan bapak anak terbentuk dengan muatan kasih sayang yang demikian besar. Orang tua menjaga anak dengan sungguh-sungguh supaya tidak bersentuhan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika kesopanan. Sobat Katolikana, dalam perwartaan kabar sukacita hari ini diungkapkan bahwa Yesus menunjukkan adanya kedekatan relasi Bapa Anak yang sesungguhnya mau menggambarkan relasi Allah dengan Sang Firman, sebagaimana bisa merefleksikan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada Firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dengan demikian, Sang Firman sebagai anak menerima kuasa melaksanakan kehendak Sang Bapa, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Selanjutnya, Firman atau Logos bisa bermakna sebagai perwujudan dari pikiran dan komunikasi dengan Allah yang disampaikan Yesus untuk wahyu Allah kepada manusia. Dan pada hal yang teramat agung, semuanya akan mengarah kepada makna Trinitas, bahwa Yesus memiliki hubungan erat dan kekal dengan Allah Bapa serta curahan Roh Kudus pada fase yang akan terjadi berikutnya. Dari pemahaman ini, maka kita percaya bahwa ketika kita menerima Yesus dan ajaran serta karyanya, sesungguhnya kita menerima Tuhan Allah sendiri. Kita dikuduskan menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga, yaitu menjadi orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Serta melalui gereja, Allah menganugerahkan berkat-berkat keselamatan bagi kita yang telah melihat Dia dan percaya kepadanya. Sudah selayaknya kita membangun jaringan relasi dengan Allah dengan cara menjadi bagian dari komunitas orang beriman di gereja, di lingkungan, serta wilayah maupun paroki. Bersama dengan umat lain, kita mewujud nyatakan ajaran hukum kasih yang merupakan inti pokok ajaran kekristenan yang sejati.
dengan merujuk dan berpedoman pada tata laksana hierarki gereja, maka sudah selayaknya tidak perlu ada keraguan lagi untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah sendiri. Kita tetap bersandar kepadanya dalam setiap pergumulan, kesesakan, dan himpitan. Demikian pula kita mohon dikuatkan, dimampukan oleh hikmat pertolongan Roh Kudus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini telah mengajarkanku tentang keesaan Allah Tritunggal. Engkau bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah Allah yang esa yang aku imani. Semoga dengan pengajaran ini aku semakin beroleh peneguhan iman akan keesaan Allah Tritunggal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.